Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'utsu bil kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamin mursyidin sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-warithin li ahkami syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث بادر بالموت ستة صدق الله وصدق رسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih izinkan kita untuk duduk berkumpul dalam sebuah majelis. Walaupun malam ini Allah juga menurunkan rahmat di hadapan kita berupa hujan yang turun. Mudah-mudahan setiap tetes hujan yang turun pada acara dan majelis malam hari ini menjadi penggugur dosa buat kita semua. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya hajat malam ini qabul hajatnya. Karena Allah sudah menjanjikan salah satu tempat mustajab doa ketika hujan diturunkan Allah. Mudah-mudahan malam ini semua hajat, doa dan niat-niat kita hari ini, besok, lusa maupun yang akan datang, mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, bersolawat kita sama Nabi Muhammad. Saya ulangi, salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat itu, dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita perbuat, serta duduk rapatnya kita berkumpul malam ini, kita berharap kepada Allah Ta'ala kelak di akhirat Allah kumpulkan lagi kita di hadapan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim muallimah, para khatib yang kami muliakan. Kemudian yang salam hormat kami juga kepada Badan Kenajiran Masjid Uswatun Hasanah beserta segenap jajaran kepengurusan yang hadir,
yang tadi juga disampaikan sambutan mewakili BKN. Kemudian salam ta'zim juga pada orang-orang tuaku yang hadir malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan hadir malam ini, aparatur pemerintahan desa yang sama-sama kita hormati, cuman tak nampak batang hidungnya. Wah, desanya tak ada, sekdesnya nggak ada, apa pun tak ada nampak. Hah? Mana sekdes? Ada sekdes? Tak ada kan? Paling tidak tak ada kepala, iku pun jadi. Ini kepala tak ada, badan tak ada, iku pun tak ada. Cakap sama panitia pun tak ada, aku tak datang. Makanya panitia bercakap begitu suruh sambutan pada desa mewakili, habis itu balik lagi hubung kepada desa mewakili tak ada. Berarti kan tak ada koordinasi sama panitia. Kalau awak tahu ndak datang penghulu, bilangkan sama pada desa kalian. Kalau awak tahu ndak datang, bilang aku tahu ndak datang acara maulid, bilang kita lelo. Cocok? Tak cocok jadi pada desa begitu. Bukan ada acara apa, maulid. Dah, mudah-mudahan kepala kita sehat-sehatkan Allah Ta'ala, panjang umurnya, banyak rezekinya, sehat badannya, nanti buat acara-acara lagi datang dia. Nah, kalau tak datang juga acara mi'raj tak mau datang, maulid tak mau datang, muharram tak mau datang, 5 tahun muka usah dijadikan kepala desa lagi. Cari pemimpin yang cinta sama rakyat, rakyat pun cinta dengan dia. Sebelum jadi, oh ya Allah, datang ke kampung-kampung, datang. Ini pejabat nih, pejabat yang ini ya, pejabat yang ini. Honda antinya ada, datang sama awak. Giliran dah selesai urusannya tak mau beli bawa. Dan mudah-mudahan kepada desa kita di desa Gambus Laut ini tidak macam itulah. Entah mana tahu sakit pula perutnya semua kita datang. Entah sakit gigi mana tahu awak. Entah corona kan tak tahu awak. Nah, kan sedikit corona, ini corona kan payah ganggu. Nah, saya memang tahu betul doh. Kemudian salam ta'zim juga yang sama kami haturkan kepada BK Premi Kecamatan 50 Pesisir. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan juga oleh Adinda Muhammad Hafiz SE. Mudah-mudahan niat dan hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun seluruh pemuda dan remaja masjid di kecamatan ini untuk lebih giat belajar, untuk lebih giat bersosialisasi, lebih giat lagi untuk umat. Kemudian tadi sudah diantarkan kepada kita program-program keumatan, yang program ini mari Bapak Ibu kita sambut dengan baik. Program ini kita sambut dengan baik, yaitu programnya safari dakwah sekaligus yang namanya pelatihan fardu kifayah. Ini gebrakan yang sangat luar biasa yang kita lihat, sebab untuk masa depan. Besok kalau uak meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, anak kandung yang membayangkan. Sonang ibu tidak? Sonang tidak? Kadang anak 5 pejabat semua, 1 polisi, 1 DPR, 1 tentara. Omak meninggal, ustadz di kampung tuh yang menjadi bilal. Mana anaknya? Sodih hasoma ayah. Kalau anak tak bisa mengangkatkan 4 takbir ketika oma ayah sudah meninggal, betul Bu? Nah, dukung, support, berikan kepada mereka apa yang mereka bisa, mereka butuhkan dan yang kita sanggupi. Ada anak-anak suruh masuk remaja masjid ini di bawah naungan BKPRMI. Dan apa nanti masalah keumatan, kemudian program-program yang bernilai positif, insya Allah akan membantu orang tua dalam meniti kehidupan yang bersifat sementara ini. Kemudian ada Sekjen KNPI Kecamatan 50 Pesisir.
Kemudian ada tokoh masyarakat kita yang selalu hadir di acara-acara kita. Tadi juga sudah memberikan sambutan. Ada Bang Fahmi SH. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam cintaku, salam sayangku buat kalian anak-anak remaja masjid, pemuda-pemuda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini hadir, yang walaupun hujan belum ada yang pulang karena kalau pulang basah. Mudah-mudahan hujan lebat. Habis aku ceramah berhenti hujan. Ya jangan ada yang pulang. Bu. Memang sebenarnya Bang Fahmi ceramah seperti ini kondisinya agak kurang enak atau. Oma-oma di jauh di ujungnya mak. Kalau dekat enak yang oma-oma tuh. Tahu lah oma-oma kalau udah tak disapu 5 menit dia mencapai uang tuh semua. Ah pindah. Nah, lama-lama kosong itu enggak. Langsung ceramah sama hantu aku buka. Ada ojin ceramah ini. Ibu pindah memang bu pindah. Aku tak sanggup menengok ibu basah. Allah. Ada ember bu ember. Pindah memang pindah bu. Jangan tunggu tak lama-lama nih, tak lama. Ini udah tunggu sekolah dah. Sekolah 1 jam. Jadi tak lama-lama nih mak. Udah mau botak gitu. Itu aja. Botak. Hujan. Nanti banjir. Apa mau? Basah kuyup. Apa mau? Tunggu alam. Masya Allah. Luar biasa amak zaman now. Gelendek tadi enggak? Hujan nanti domong. Kalau pindah memang pindah. Jangan pas satu tengah kiamat pindah. Boleh bawa. Di bawah enggak? Nah, mau kita tunggu di bawah. Mana lah kopi uang? Memang bukan lah kalau. Speaker aman bang? Enggak berlanjut. Kalau tak aman balik gitu. Buat menunggu gara-gara ceramah speaker mengganti ubi ya. Aman bang? Tentang malah abang besok saya mau usaha. Udah bisa dimulai. Pindah juga. Pindah bu, pindah. Pindah. Biar pindah dulu baru kita lanjut drama. Pindah lama-lama banjir itu tempat. Ingat satu hal adik-adik remaja panitia remaja masjid, jangan ada sedikit pun rasa menyesal dalam hati. Kadang yang udah bonah puas kan apa yang kalian buat nih. Udah sibuk awak sebulan tahun nak buka coba. Cari proposal kemana pergi udah. Susun panitia, rapat ini, rapat itu. Pergi sana, pergi kemari, jopot ini, jopot itu, posan sini, posan gitu. Tiba malam hari hujan. Ingat satu hal, yang belum buat acara jadi pelajaran. Yang hari ini dari panitia, jangan ada sedikit pun penyesalan dalam hati. Semua datangnya dari Allah. Allah yang berikan ini, yakinlah setiap sesuatu ada hikmah. Jangan pula mengutuk hati, salah. Allah itu mujizat saya buat. Tidak. Allah dan Rasulullah sudah mandang acara giliran ini. Allah dan Rasul sudah memandang acara giliran ini. Malaikat sudah menjadi saksi, dan seluruh makhluk yang ada di dunia Allah ini, bahkan hujan yang turun malam ini menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap langkah kaki dari rumah sampai ke acara ini, walau hujan seperti ini, qadarullah, mudah-mudahan menambah pahala kamu itu. Nah, kita mulai.
Jadi minta izin tak lama-lama ya. Jangan salah sama aku. Mana perizinan? Kasih dengar kamu. Mana kamu? Jangan salahkan aku pula. Allah kami jodoh di namanya dan udah amplop, udah topal, copot itu amat. Jangan berpikir kayak gitu. Tak mau aku minta amplop. Amplop di rumah banyak. Hah? Apa isinya tahu urusan dia itu ah? Oh gitu. Nah. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat hujan seperti ini Allah masih izinkan kita untuk mendengarkan, untuk membacakan, untuk menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita peringati maulidnya, malam ini kita peringati hari lahirnya. Ustaz, boleh kami membuat acara peringatan maulid? Boleh. Apakah boleh buat acara ulang tahun? Boleh. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul setiap Senin berpuasa? Makanya ada Senin sunnah, puasa sunnah, Senin Kamis. Kenapa ya Rasul engkau puasa setiap Senin? Rasul menjawab, kenapa aku Senin puasa? Karena hari Senin hari aku lahir. Kenapa hari Kamis aku puasa? Karena hari Kamis amal ibadah setor sama Allah oleh malaikat. Maka Senin boleh mengucapkan hari ulang tahun untuk Rasulullah. Dan malam ini kita memperingati hari ulang tahun Rasulullah yang namanya umat Nabi terserah hari apa hendak dia. Yang penting mengingat hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang mulia, tak ada salah kalau buat acara maulid. Walaupun kadang di sebuah sana ada yang bercakap maulid bid'ah. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, kata kepala atur. Tahlil bid'ah, wirid bid'ah, kenduri bid'ah. Kenduri di rumah dia bid'ah. Di rumah orang lain berselema muncul makan bola. Rumah dia bid'ah. Salat tarawih 3 rakaat bid'ah. Salat subuh pakai kunut bid'ah. Tak ada lagi cerita begitu. Umat Islam tidak usah diurus masalah perbedaan furu'iyah sampai kiamat tak siap-siap. Masjid Uswatun Hasanah subuh pakai kunut. Ada saudara kita Muhammadiyah tak pakai kunut, tak usah jadi ribut. Jangan yang tak berkunut bilang sama yang berkunut, kunut itu bid'ah. Yang berkunut bilang sama yang tak berkunut itu bid'ah. Jangan betul-betul hal itu. Tapi alhamdulillah Pak, di kampung kami masalah kunut-kunut itu tak ada lagi buat orang. Karena atu-atu tak main subuh. Maka tak betul-betul. Jadi pesan moral malam ini, apapun perbedaan dalam hal furu'iyah, dalam hal ibadah, cabang-cabang ilmu fikih, jangan diributkan. Yang suka kunut lanjutkan, punya dalil. Yang tak mau berkunut buat, punya dalil. Salat tarawih 3 rakaat silakan, dalilnya ada. Yang 11 tahu aku mana dalilnya? Tapi aku mencari dalil hadis menjelaskan salat tarawih 11 rakaat tak ada. Yang ada itu tanggapan komentar imam-imam mazhab yang semula rakaat itu qiyamul lail, salat malam. Puasa tak puasa pun boleh dikewajarkan. Tapi kalau memang itu sudah jadi tradisi di kampung itu menjadikan itu sebagai tarawih, silahkan, asalkan jangan tak tarawih. Sudah. Kadang di kode kopi Pak, di kode kopi betongkang. Yang tarawih 2 rakaat. Bertiga bid'ah. Semualah sebetulnya. Semualah bid'ah ketuaan tadi. Kenapa waktu itu yang betul dari Sayyidina Umar? Rupanya waktu tak boleh sudah terawih. Tengok. Umat Islam ini jangan dibenturkan dengan furu'iyah Pak. Yang maulid yang tidak usah. Yang wirid yang tak mau biarkan. Tahlil takziah buat, yang tak mau tahlil takziah tak ada masalah.
Sekarang umat Islam masih ribut dalam sekitaran furu'iyah. Padahal kalau kita tengok ke belakang, kalau kita tengok ke depan, kalau kita tengok ke atas, umat Islam sudah banyak disudutkan, umat Islam sudah banyak dihina, umat Islam sudah banyak dicaci maki. Bahkan tak pernah agama lain dimaki-maki selain agama Islam. Banyak agama di Indonesia, betul? Banyak agama Indonesia. Ada Nasrani, Katolik, Protestan, Kristen, itu banyak cabang. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam. Tapi kenapa Islam yang disudutkan? Ini hari ini peperangan sudah nampak di muka mata. Islam sudah diancam betul-betulan. Yang mengancam dan menghancurkan Islam sendiri, sesuai kata Nabi, Islam itu akan jaya di tangan orang Islam, dan Islam itu akan hancur di tangan orang Islam. Islam seperti apa? Islam yang betul-betul dia bertahan dan istiqamah dengan agamanya, dialah yang akan memegang panci dan tampuk kekuasaan kemenangan itu. Ini lagi viral nih bang, ya bang-bangku, kalian punya medsos. Ini lagi banyak viral, Pak. Di TV, Ibu, di TV tak akan diberitakan. Yang diberitakan di TV cuman keburukan-keburukan yang dipancing oleh orang lain, sehingga keluar bahasa yang kotor, tingkah laku yang anarkis, yang itulah yang diangkat di publik. Itulah yang diangkat di berita-berita. Tapi kalau yang namanya citra baik untuk Islam, itu tak ada diberitakan. Contoh, tanggal 10 November 2020 Habib Rizik bin Syihab pulang ke Indonesia. Yang sudah lama tidak dikasih pemerintah untuk balik ke Indonesia. Selama 3 tahun setengah tidak menengok omak. Selama 3 tahun setengah tak bisa tidur di kamar. Selama 3 tahun setengah tak bisa jumpa sama kawan-kawan. Selama 3 tahun setengah tak bisa apapun dikewajarkan di Indonesia. Habib Rizik beserta keluarga ontot di Makkahul Mukarramah. Awak pikir di Mekah bisa aman? Rupanya di Mekah pun difitnah, dibuli, dikriminalisasi, dihina, dicaci maki. Itu orang-orang yang tak suka sama keturunan Rasulullah. Pulang tanggal 10 November 2020. Awak pulang makin sadap asawak. Awak pikir pulang makin enak, udah aman masalah, sudah kondusif situasi, sudah tak ada lagi problem masalah di negara kita. Ternyata masalah makin rumit ketika Habib Rizik pulang. Berarti Habib Rizik buat masalah. Hanya orang-orang munafik yang menganggap Habib Rizik membuat masalah. Betul. Begitu Habib Rizik pulang, Bapak Ibu yang mulia, ketika Habib Rizik pulang ke tanah air, ada perempuan iblis laknat yang mencaci maki Habib Rizik. Ini perempuan iblis, babi betina, memaki Habib Rizik, bah. Aku bukan karena dia itu cemana, tidak. Habib Rizik itu keturunan Nabi yang ke-39. Nasab keturunan ayah dia sampai ke atas, dia itu darah Nabi Muhammad. Bersumber dari rahim seorang anak kandung Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu anak kandung Rasulullah. Darah Rasul mengalir ke Fatimah. Fatimah melahirkan Hasan wal Husain. Hasan wal Husain melahirkan anak terus berkembang sampai ke tanah Indonesia. Habib Rizik bin Syihab itu keturunan ke-39. Dimaki waktu Habib Rizik dibilang tukang jual obat.
Kenapa? Karena uang itu dongki Pak, yang menjemput Habib Rizik di bandara ratusan ribu umat manusia putih bandara di Jakarta dengan seragam putih, FPI dengan seragam putihnya, laskar-laskar dengan seragam putihnya, ama-ama dengan telopong dan jubah putihnya, bapak-bapak dengan pakaian putihnya, anak-anak muda dari berbagai oknum, dari berbagai macam ormas, semua pakai pakaian putih menyambut. Karena ketika disambut Habib Rizik itu ramai kali uang mau menyambut, ada yang dongki, dibilangnya penjual ubat kenapa banyak yang menyambut. Nih, perempuan ini tak layak dibilang perempuan, tak bisa dibilang wanita. Betina nih. Dalam munculnya itu kan macam babi gitu. Babi betina. Baru-baru ini lagi viral. Dia bilang tak apa-apa aku masih aku. Pikir omak dia soalnya masih aku. Bisa aku jumpa artis, jumpa Adam Johnson, jumpa Lionel Messi, jumpa Cristiano Ronaldo, jumpa artis Korea Lee Min Ho, jumpa sama artis-artis yang dari mana-mana. Jujur dia enak aku jumpa aku. Siapa pun yang hendak dijumpai, jangankan artis Pak, yang jauh hubungan nasab keluarga sama kita, anak kandung, ayah kandung, omak kandung, bahkan adik laki, suami, jangan bisa kita jumpa dengan waktu dengan sahabat-sahabat. Paling nampakin aku, baiknya aku juga kau ya. Ya aku pun kenalan sama aku, berblender dengan aku. Padahal kita umat Islam tidak dibolehkan untuk mengklaim dan menghujat orang untuk masuk neraka. Aduh, itu hak itu Allah, hak prerogatif Allah. Tapi karena dia yang minta masuk neraka, yuk malam ini kita doakan mudah-mudahan betul masuk neraka. Amin. Amin. Artinya apa Bapak Ibu yang mulia? Bukan provokator ceramah kita malam ini, tidak. Bukan untuk menghasut manas-manasi keadaan, tidak. Hanya untuk kusampaikan malam ini bahwa Islam sudah disudutkan di mana-mana. Dari sisi kafir menyudutkan Islam, dari sisi Islam munafik menyudutkan Islam. Dari mulai pemerintah menyudutkan Islam, polisi menyudutkan Islam, TNI menyudutkan Islam. Yang banyak tentara-tentara itu tak tahu apa-apa, cuman karena pandang daya menebarkan kebencian kepada tentara, mereka jadi benci sama turunan Nabi. Ini perlu disampaikan Bapak Ibu yang mulia, biar terbuka mindset pikiran kita, biar tahu gitu dunia ini tak lagi sedang baik-baik saja. Kita tengok di batu bara, mohon maaf hanya memikirkan banjir datang sampai gua habis, padi gua habis, tanamanku ini bukan tak disuruh pikirkan itu. Karena sampai ada pun kita dengar kata-kata. Lalu kata Sayyidina Ali, terima kasih. Kata Sayyidina Ali, carilah kehidupan duniamu, bekerjalah kamu, carilah harta, carilah pangkat jabatan, seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Wa amalu akhiratuka ka'annaka tamutawadan. Tapi kalau memang udah mencari pangkat jabatan, rezeki sudah didapat, pikirkan besok waktu mati. Ini semua Islam sudah makin disudutkan Bapak Ibu yang mulia. Ormas banyak, ada KNPI, ada PP, ada semua banyak di Indonesia ini. Di Indonesia paling banyak ormas, partai banyak di Indonesia. Tapi kenapa yang disudutkan cuma FPI, PA? Betul? Kenapa cuma FPI? Apa salah uangku? Laskar-laskar baju putih. Apakah tak menengok di belakang kisah-kisah yang mereka sudah lakukan untuk umat? Lebih 100.000 jenazah dievakuasi oleh FPI ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Pemerintah belum turun tangan, FPI belum turun. Lebih 1.000 setiap kota
yang FPI bangun rumahnya, pembedahan rumah kerjasama dengan Menteri Sosial. Dan berapa banyak korban yang mati FPI perang dengan orang-orang kafir di daerah Poso, di Ambon. Kenapa tak ditengok ke situ? Yang ditengok anarkis, hancurkan sana, hancurkan sini. Aku bukan orang FPI, Pak, tidak. Tapi aku salut dan cinta sama FPI karena perjuangan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Hari ini Islam disudutkan, FPI disudutkan. Bukan aku maksud supaya Bapak Ibu semua cinta sama FPI, tidak. Cintailah organisasimu masing-masing. Tapi paling tidak, kalau memang kita tak sanggup berbuat apa-apa untuk negara, tak bisa berbuat apa-apa untuk kampung, tak bisa berbuat apa-apa untuk masjid, tak bisa berbuat apa-apa untuk daerah kita, kalau tak sanggup berbuat, diam, doakan elok. Aku sengaja begini biar agak panas begini aku. Ini kan dingin, kalau agak panas sedikit, dingin. Kalau mau mak bilang lantak kau lihat video dari itu. Ini maksudku malam ini Bu, hanya untuk mengkasih informasi kepada kita semua. Banyak juga ormas-ormas, banyak juga pengajian-pengajian, banyak juga ustad-ustad dibayar di Kota Medan, Bang. Dibayar di Kota Medan hanya untuk demo mengkuyak-kuyak spanduk baliho Habib Rizik. Kan bodoh namanya. Spanduk aja takut doang. Sama spanduk orang takut. Padahal spanduk kan bisa berjalan. Anu spanduk dan sepalung lembah. Kalau bilang kan itu. Sama spanduk aja orang takut. Bahkan mai apa namanya itu? Pangdam menyuruh semua TNI untuk menelusuri daerah-daerah Indonesia untuk mencabut semua spanduk yang ada gambar Habib Rizik. Atau tak ada kode TNI sekarang. Yang spanduk lah kode tukang beca juga. Pembodohan remaja masjid, pembodohan anak muda, masang spanduk, acara maulid, acara pelantikan, deklarasi, pasang spanduk, habis acara cabut balik, nanti diambil tukang beca, ada partai tukang beca, ada nutup tanah ayam ketua. Kuat lah sikit suara. Nah, ini tukang suara Bu. Dah. Hanya untuk memberikan informasi sama kita, banyak uang tuh demo di Medan bakar-bakar spanduk karena mereka takut sama muka yang ada di spanduk. Kalau tak percaya kalian disangkuti muka Habib Rizik itu, besok pagi buka Facebook, posting di Facebook 3 gambar. Pertama gambar Habib Rizik, kedua gambar Habib Bahar, ketiga gambar FPI. Posting besok pagi, insya Allah Facebook kalian hilang. Kenapa? Karena jangankan makhluk manusia hidup macam uang tuh, Facebook bodoh mati pun takut sama Habib Rizik. Hebat Habib Rizik ini Pak. Facebook takut sama Habib Rizik. Apa pusat dan posting buat lagi. Dia yang capek. Karena itu sudah secara otomatis. Gambar tiga itu masuk langsung mati. Habis hapus, habis hilang, habis akun hilang. Otomatis. Facebook juga bisa kono. Macam malam ini, ada yang secara langsung bahas ini, aja Facebook lihat. Jangan coba secara langsung aku bahas itu. Facebook dan habis, dan saya polisi. Aku tak ada, mana takut aku polisi. Takut aku sama tak maut. Nah, meninggal coba. Allah yang kita tuju, tak ada lain. Apapun yang terjadi, anak-anak muda, BKPRI, KNPI, apapun organisasimu, apapun ormasmu, apapun perkumpulan kalian, apapun itu, jangan pernah kau takut beramar ma'ruf dan nahi munkar. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Benar itu benar, salah itu salah. Jangan kau benarkan yang salah, jangan kau salahkan yang benar. Jangan kau batilkan yang hak, jangan kau yang hakkan yang batil.
batil, walau apapun resikonya. Ditangkap, diculik, dibunuh, bahkan mati ditembak sekalipun. Siap? 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 Takbir. Apa diponik jangan langsung aku, jangan langsung perlu. Bu, semangat orang ini kita bolongkan untuk membangun desa, membangun daerah, dan kita harapkan dari kalangan muda yang akan menjadi pemimpin di daerah kita itu kita. Maka malam ini Bapak Ibu yang mulia hanya untuk memberikan kepada kita bagaimana Islam hari ini di pola pikir masyarakat dan bagaimana keadaan Islam yang sudah di kancah internasional. Maka siapa yang perlu dicontoh Ustaz? Balik kaji gitu. Agar Islam ini tidak hancur, agar Islam ini tidak hancur lebur di tangan siapapun, agar Islam ini tetap eksis, agar Islam ini tetap istiqamah, agar kita penganut dan meyakini Islam sebagai agama yang benar, maka ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sudah kutunjukkan kepada kalian, kata Allah, sudah kupampangkan, sudah kutampilkan, sudah kuhadirkan, bahkan sudah kuviralkan sosok contoh suri tauladan yang terbaik, uswatun hasanah, yang saat ini malam peringatan maulidnya kita buat. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu dicontoh dari Nabi Ustaz? Pendek kisah malam ini cuma satu yang kita kaji malam ini, Bu, Bapak. Yang perlu dicontoh adalah tujuan Rasulullah. Apa tujuan Rasul diutus ke dunia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukanlah akhlak itu sempurna ketika datang Rasulullah, tapi akhlak jadi sempurna karena Rasul yang menyempurnakan. Ini dasarnya Rasulullah. Akhlak kepada siapa? Ada tiga. Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kita sama Allah? La syarikalah. Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini akhlak hamba kepada Allah. Jangan mensyarikatkan Allah kepada siapapun. Jangan menyatukan dan menyamakan Allah dengan siapapun, karena Allah tidak sama dengan siapapun. Kalau sama berarti bukan Allah. Jangan bilang juga Allah itu berharap kepada siapapun. Kalau berharap kepada siapapun berarti bukan Allah. Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah ada tanpa sesuatu itu ada. Allah ada walaupun yang ada itu tidak ada. Sebelum sesuatu ada, Allah sudah ada. Sesudah sesuatu ada, Allah memang sudah ada. Dan bahkan berakhir yang diadakan Allah, Allah tetap ada. Dan jangan pernah berpikir bahwa Allah membutuhkan sesuatu untuk bertahan. Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Kita yang butuh dengan Allah. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu berada di atas aras. Banyak sekarang anak muda dengan hijrah-hijrah katanya. Orang itu masuk ajaran-ajaran sesat lagi menyesatkan. Ajaran itu sudah menyebar ke setiap pelosok Kabupaten Batubara. Memang belum banyak dan belum nampak, tapi satu-satu masih ada nampak. Bahkan satu sholat berjamaah sama gitu. Apa alirannya? Dulu namanya Wahabi, sekarang dia tak pakai Wahabi, dia bilang namanya Salafi. Salafi ini suka membidah-bidahkan orang lain. Bahkan yang paling fatal, Salafi ini menganggap dan meyakini, beriktikad keyakinannya Allah berada di atas aras.
Apa dalilnya? Mereka mengatakan dalil Quran surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Bersemayam di situ penuh makna, banyak makna menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka mengatakan bersemayam itu memiliki tempat, bertempat duduk seperti aku duduk. Padahal Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Allah berada di atas aras, berarti Allah membutuhkan aras. Lantas pertanyaannya, di mana Allah ketika aras belum diciptakan? Di mana Allah kalau seandainya aras dibinasakan? Maka ini konsep tauhid yang salah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini, beriktikad bahwa Allah berada di atas aras itu maknanya adalah menguasai aras. Karena makhluk yang paling tinggi dan paling besar adalah aras. Maka ketika Allah mengkiaskan seperti itu, berarti kalau aras itu tinggi dikuasai Allah, aras itu besar dikuasai Allah, bagaimana pula Allah yang maha besar? Bagaimana bentuk Allah besarnya? Tak bisa kau sebutkan, karena kalimat maha tidak bisa kita bentukkan kepada siapapun. Ini Allah kepada Allah la syarikalah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan pula kita sekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah pula kita ibadah. Minta tolong hanya sama Allah. Apapun masalah ngadu sama Allah. Bukan ke dukun. Ya, hilang keto, pergi ke dukun. Awak apa? Hilang itu aku tuh malam juga. Buat tengok dulu. Tengok kedua itu aja apa ini? Ayo buat ayo. Kalau tak silap ayo itu air kucing. Maksudnya apa? Air kucing. Kucing itu jina dipeliau. Uang dokan kau. Uang dokan doa. Iya. Ada lagi bahan doa. Ada lagi barang hilang lagi mana? Selain air kucing, air wobu ini air angin. Kenapa yang ini, Pak? Tahu lah angin sekali putar, losot. Batu hilang, Pak? Udah hilang. Siapa lagi itu, Pak? Wak tak bisa nyebut nama. Biji ini lah, dia bawa keluar dari penjara. Oh, anak waleman lupa timbul fitnah. Ada waleman ni. Tahu anak waleman? Tahu yang biasa semua ini. Kalau kau balikkan, kau balikkan semua. Jaya anak dia. Balik dia. Ilah Allah, aku dah tahu hujan bontot tu balik ada tidak? Aku dah balik. Tahu sama naik, Dia nasi bang Fahmi kalau acara penghabisan. Aku ni bukan tamu, Bu. Aku kemarin dia nak jumpa keluarga aku. Jangan anggap aku sebagai tamu, ada sesuatu. Aku ni keluarga yang datang ke rumah keluarganya sendiri. Kemana lagi ni keluarga di balik balik? Balik mobil menunggu. Udah hujan balik. Lalu jalannya Wak. Udah tengok uangnya. Aku salah yang tengok waktu pisahan terakhir kali. Ya ilah. Aku dulu Wak ni tahu nak menengok ke belakang. Oh Wak. Bagaimana apa? Semua lah saya. Sekali lagi. Tapi kan akhlak lagi ya. Habis akhlak ni boleh kita bawa kita anak-anak balik kita nak makan. Cuman aku makan nak. Cuma tadi dia nak makan. Berapa dia kan nasi goreng. Cece ni Fahmi, cece. Ya, penghabis cece ni. Bagi sibuk kali nasi goreng. Dari kedua mah itu nak nasi goreng.
Nih balik pada akhlak. Akhlak sama Allah, jangan sekutukan Allah, jangan minta selain sama Allah, jangan curhat selain sama Allah, jangan mengadu selain sama Allah. Ini akhlak sama Allah. Pondasi akhlak itu yang ditanamkan Rasulullah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan tafsir, tak mengajarkan nahwu sorof, tak mengajarkan bahasa-bahasa lain, tapi Rasul mengajarkan kepada para sahabat dan seluruh umat, kuatkan keyakinan, ucapkan ke dalam hati bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, walaupun Allah tidak pengen untuk disembah. Allah tak pengen disembah, tapi itu perintah dari Allah untuk menunjukkan kita ini sebagai abdi, sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus ada tempat penghambaan, itulah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita semua tidak ada ibadah, Allah tidak berkurang kemuliaan dan kehebatannya. Walaupun semua kita ibadah, Allah tidak bertambah kemuliaan dan kehebatannya. Tapi kita yang butuh dengan Allah, dekat dengan Allah, maka enak urusan. Dekat sama Rasulullah, maka lancar urusan. Dekat dengan keturunan Rasul, mudah urusan. Dekat dengan ulama, dengan orang alim, dengan orang saleh, insya Allah mudah urusan dunia, selamat urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak kita pada Rasulullah? Pertama, yakini seyakin-yakinnya bahwa Rasul adalah Nabi terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi Nabi, sudah Nabi Muhammad. Kalau ada orang zaman sekarang ngaku-ngaku sebagai Nabi terakhir, wajib untuk tidak diyakini. Saya ulangi, kalau ada zaman sekarang ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Nabi terakhir, wajib untuk tidak meyakini. Kemarin ada orang di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Barat, Pak. Ini ada seorang bernama Agus ngaku-ngaku sebagai Nabi, dapat wahyu di Bogor. Nabi dapat wahyu gua Hiro di Bogor. Awak ke Bogor boleh tuh. Dodol Garut, dia dapat wahyu. Ada kawannya Sulaiman, namun Sulaiman itu kawannya diangkatnya menjadi malaikat Jibril. Dilantik malaikat Jibril, dia melantik. Lama banyak pula pengikut loh. Lebih 300 orang pengikut Nabi palsu ini. Kenapa bisa banyak pengikut? Karena ajarannya mudah, tak salah sembahyang. Ingat aja sembahyang itu. Hendak naik haji jangan banyak duit. Lote jauh ke Mekah. Dengan pesawat mau ngantri 10-15 tahun. Gimana supaya dapat peringkat haji? Kumpulkan duit, separuh dari harta, sedekah sama guru, sama Nabi tadi. Oh kita kayu Nabi, tingkat rumah. Mau di masjid. Dan siapa yang hendak masuk surga, zakat tiap bulan sama guru lagi. Oh, ada banyak. Yang banyak mengikut itu orang-orang kaya yang tak punya ilmu. Maka adik-adik butuh ilmu. Dimanapun acara maulid, walaupun tidak di kecamatan 50 pesisir, datang. Mana ada pengajian, kuliah subuh, kuliah maghrib, di mana ada pengajian, datang. Butuh ilmu. Karena ilmu itu membawa perubahan dalam diri. Contoh, acara maulid ini ada ilmu. Malam ini sound system ada. Ini ilmu. Kalau aku tak pakai ini, ajak. Wadah putus. Contoh. Ajak. Maka datang ilmu elektronik. Memudahkan. Ada ilmu mudah. Makanya yang banyak pahala malam ini tukang sound system. Karena kalau tak ada tukang sound system, bahaya. Mari sama-sama kita doakan tukang sound system. Mudah-mudahan masuk surga. Sama-sama sound system ini. Ilmu, ya, butuh ilmu jadi. Kalau tak ada ilmu gawat. Sembayang harus pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu, hantu sembayang. Ada kejadian 3 orang ini
yang tak pakai ilmu sembahyang. 1, 2, 3. Sembahyang tiba-tiba pas sembahyang Fatihah lupa. Kalau Fatihah itu kan rukun. Begitu waktu sembahyang menjadi imam Fatihah lupa, dia lanjut langsung qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jamaah dua belakang ini tahu ini salah. Fatihah lupa. Anda mengingatkan tak punya ilmu. Dipukulnya pada waktu. Wah, Fatihah lupa. Waktu balik. Sembahyang tak boleh cakap. Satu tu tadi tahu cakap tapi dia bilang ibu. Untung aku tidak lewat. Tadi kalau tadi mukawa anak-anak ajarkan ilmu, bu. Ada anak-anak lajang belum pandai sembahyang ilmu sembahyang ditanya sama mak gimana sembahyang tu? Sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Dah 2 rakaat. Semua jauh. Kau ikut aja ya ada di mana? Ayah yang sembahyang kita beginilah buat bentuknya. Tapi bambu. Sembahyang uku ayah kata mak ikut uku dia. Ya Allah hamidah, ya Allah hamidah. Oh gini sembahyang. Pas rakaat terakhir, tersangkut hidung ayah ini ke solid-solid bambu. Adoy kata ayah. Budak tu ngikut kata mak ikut ayah. Adoy kata pula. Ini tak bunuh ilmu. Kejadian di sebuah masjid. Jam-jam hendak masuk subuh udah terakhir muang di masjid. Ada anak muda pakaian compang-camping biasa dia pencuri. Datang ke masjid. Wah imam lagi beres-beres masjid. Sapu sana, pel sana, hidupkan ini, hidupkan itu. Nampak budak ini selalu mencuri. Ditanya wah imam, apa kau di sini? Oh enggak sembahyang lah wah itu budaknya. Oh enggak sembahyang kau gini pakaian dia. Wah jangan tengok dari pakaian. Allah tuh enggak tengok dari pakaian. Allah tuh bukan tengok dari muka. Allah menengok dari hati. Wah ni kadang soal mengaji tapi bodoh kata ibu. Oh enggak sembahyang kau bilang iya. Kita ni lah kau dulu sembahyang apa lah kau? Jam segini wah sembahyang subuh lah. Wah pikir tak sekolah Arab aku bilang. Oh betul. Sembahyang subuh tu berapa rakaat? 3 rakaat subuh. Nah kan betul kata aku. Anda cuy kata impak kau kan? Udah balik lah kau balik. Balik. Wah nak sembahyang balik. Tengah jalan di gerbang jumpa sama tu. Atuk. Mana tu? Sembahyang loh. Wah tu gigi. Sembahyang apa tu? Sembahyang subuh. Berapa rakaat tu? Ya Allah, 2 rakaat. Udah balik lah tu. Balik. Kenapa? Aku je 3 rakaat kan usia. Apa lagi atuk 2 rakaat. Balik waktu. Balik. Yang bodohnya balik pula atuk tu balik waktu. Kenapa? Tak punya ilmu. Ini anak muda harus punya ilmu. Jangan asal bertanya sama orang tapi tak punya ilmu. Banyak anak-anak muda soal bertanya, pertanyaannya tak cuman-cuman karena tak pernah ngaji. Remaja masjid buat pengajian tiap minggu, mantap. Tanya nih sama aku, Ustaz, malaikat apa lagi kira Ustaz yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Itu kan tak hendak kiamat Ustaz. Betul. Berarti dari tiup kiamat lah. Iya. Sekarang kan bolong. Iya. Apa dah gak kau jual Ustaz? Ditanya pula kau cuma malaikat Israfil sama aku. Kau juga tak tahu usus-usku. Ku jawablah kau. Tahu kau cuma malaikat Israfil datang. Ngilap-ngilap trompet dia jangan berkarat. Dia bilang. Macam-macam pertanyaan. Ada anak remaja bertanya pas pengajian. Ustaz. Ya. Aku kan sembahyang. Terus dituntut. Batal Ustaz. Batal lah panjul ambil buang angin. Terus kalau anda lanjutkan sembahyang buduk lah ngam tak buduk dalam sembahyang. Buduknya sapu muka macam buduk biasa. Nah inilah masalah Ustaz. Yang kontut pantat kenapa cuci muka?
Iya pula dalam hati aku. Tak ku jawab pula, ku tanya dulu sama dia. Ku tanya sama kau. Kalau seandainya kau tuh kontut di hadapan uang banyak tahu karena kontut kau tuh sogok, yang malu muka kau atau pantat kau? Muka tak makanya muka kau dibasuh sabun tangan. Macam bertanyaan, kenapa banyak macam bertanyaan? Karena kadang tak berilmu. Maka beda Predi pesankan sama seluruh anak remaja masjid sekecamatan paling seminimal no, ini pengajian setiap masjid musala seminggu sekali. Banyak guru-guru kita di Batubara nih yang fikihnya ada, yang biasa hadis ada, yang tafsir ada, apalagi masalah fikih ibadah perlu anak-anak remaja tahu. Anak perempuan remaja-remaja harus paham fikih, bagaimana fikih haid, fikih nifas, fikih istihadah, fikih junub, itu perlu. Jangan dulu langsung bahas bab nikah, sedikit bab nikah, yang udah belajar ya tak nikah, lagi yang belum ini tak ada maksud menyindir siapa-siapa ya. Yang penting siapa merasa dapat nikah ini tak kiamat. Atau udah kita doakan yang belum nikah cukup panjang umur, panjang umur seminggu sebelum kiamat, ya kan? Sebelum kiamat kan udah nikah itu, minggu kan nggak lumayan juga, seminggu mati. Nah, ya ini ilmu, banyak ilmu yang perlu dicari dan ilmu itu tidak harus usia muda, orang tua pun harus belajar, jangan malu. Anak remaja yang tak paham baca Quran jangan malu memulai dari Iqra alif-alif, jangan malu. Karena itu kewajiban, wajib belajar. Pintar tak wajib, belajar yang wajib. Ini yang perlu ditekankan oleh kita orang tua, bagaimana anak bisa berakhlak. Dengan ilmu anak bisa berakhlak. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kita kepada sama manusia? Tengok siapa yang di hadapan kita. Lebih tua, hormati, muliakan. Sebaya, hargai. Lebih muda, sayangi. Ini Nabi. Nabi mengajarkan ini. Nabi SAW bukan cuma sama orang Muslim, orang kafir pun Nabi sayang. Sampai Nabi bilang kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang yang bukan Islam, elok rukun bertetangga sama Islam, elok bercakap-cakap sama orang Islam, tak pernah menyinggung Islam, tak pernah mencaci maki Islam, tak pernah menghina agama Islam. Quran dia juga tak pernah maki, Nabi tak pernah dia maki, Islam tak pernah dimarah-marah. Ini orang kafir tak boleh disakiti. Kata Nabi, siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka sama dia menyakiti hatiku, kata Rasulullah. Tapi kalau kafir harbi, dia suka memulai peperangan sama orang Islam, dia memancing kegaduhan sama orang Islam, Islam pun dia, tapi begitu kojonya dia pun kafir. Dan kafir dia seperti itu, suka membuat pemusuhan, buat keributan sama orang Islam. Nabi dihinanya, agama dihinanya, Allah, Tuhan, agama, semua simbol agama dihinanya. Ini kafir harbi. Kalau jumpa di kampung nih, dipancung, dibunuh, bapak ibu kalian dapat pahala, cuman masuk penjara. Betul? Hukum negara ikut juga. Walaupun kadang hukum di negara ini ibarat semata pisau, Bang Fahmi, tajam di bawah namun tumpul di atas. Kalau orang kocik, orang rakyat jelata, masyarakat biasa macam kita buat salah, hukum sesuai dengan anggaran, hukum sesuai dengan aturan. Yang buat masalah ini hukumnya ini, KUHP-nya ini, undang-undangnya ini, pasalnya sekian, ininya sekian. Kalau uang macam kita, tapi orang-orang yang besar, penguasa, pengusaha, pejabat dan orang-orang yang betul berpengaruh di dunia, hukum itu tak berlaku. Contoh dulu Nek Sarinah mencuri coklat di kebun. Kebun itu cuma diambilnya 3 coklat untuk makan pohonnya. Penjara 2 tahun setengah. Bayar? 2 biasa. Ada ingat dulu kisah pencuri solok? Hah?
bisa mencuri solop masuk penjara, solop dicuri masuk penjara. Kalau ikut aturan Islam ada potong tangan. Siapa yang memotong? Sultan, pemimpin. Berapa banyak harta yang dicuri baru bisa dipotong? Itu aturan bukan sikit-sikit curi potong, sikit curi potong, tidak. Ada kapasitas berapa banyak yang dicuri baru bisa dipotong. Itu pun diperingatkan. Dulu zaman Sayyidina Umar ada orang yang suka mencuri lebih daripada takaran yang dianjurkan dicuri, yang diatur dicuri. Pertama dia mencuri, potong tangan kanan. Kedua kali mencuri, potong kaki kiri. Tiga kali dia mencuri, potong tangan kiri. Empat kali dia mencuri, potong kaki kanan. Alhasil tangan tak ada, kaki tak ada. Tak berapa lama, apa kata Umar? Tahu nginap di rumah aku. Rakyat bingung, kenapa Umar pemimpin nyuruh pencuri ke rumah? Kenapa dia nak bolok? Rupanya masyarakat tak tahu apa rencana Sayyidina Umar. Ketika itu pencuri yang tak punya kaki, tak punya tangan di rumah, Sayyidina Umar sedang memasak. Apa kata Sayyidina Umar? Woi kemanaan, tolong kau ambilkan dulu sudip. Dia bingung, mana mengambil? Kalau tak diambilkan, Umar malah. Alhasil dia mengangkat, mengambil pakai mulut. Begitu nampak Umar sudip diambil pakai mulut, langsung dipancung di hadapan Umar. Langsung dipancung lehernya, putus. Kenapa? Karena suatu saat ketika dia terdesak, dia pasti bisa mencuri dengan kepala. Itu luar biasa zaman itu. Kita tidak. Nenek yang curi semangka, nenek yang jual mencuri kayu di kebun, langsung ditangkap, penjara 2 tahun lebih. Tapi koruptor yang begitu banyak dasar duit dicuri, ya Allah, fasilitas lengkap di penjara. Bahkan orang koruptor itu masuk penjara, membayar pula sama penjara 5 juta sebulan. Itu apa? Fasilitas lengkap, kamar mewah, luar biasa, AC ada, wifi ada, handphone ada, telepon ada, makan minum apa ndak ada. Penjara ibarat hotel berbintang 5. Luar biasa. Ingat cerita penikaman Syekh Ali Jaber yang viral. Syekh Ali Jaber ditikam, ditusuk tangannya, lengket pisau itu separuh dalam tangan. Ustadz di Aceh Tenggara Kota Cane sedang ceramah maulid, dibacok dado. Kiai, ulama, imam masjid, guru-guru mengaji di Jawa, Januari sampai bulan Mei lebih 30 para ustadz dan dai ditikam, ditusuk di tengah jalan. Ditangkap polisi, polisi bilang yang menikam gila. Tapi kalau ada uang pakai tanah cingkrang, jenggotan, pakai gamis, pakai cadar menikam Wiranto, apakah uang itu bilang gila? Tidak, Islam radikal. Luar biasa. Artinya akhlak itu udah hilang, Pak. Memfitnah orang tak takut lagi karena tak punya akhlak. Menzalimi orang tak takut lagi karena tak punya akhlak. Menghina keturunan Nabi tak takut lagi karena tak punya akhlak. Memfitnah ulama tak takut lagi karena tak punya akhlak. Memenjarakan keturunan Nabi juga tak pernah takut karena tak punya akhlak. Maka Habib Rizik memandangkan revolusi akhlak. Akhlak itu harus kita benahi masing-masing. Saya sebagai penceramah ini harus juga membenahi akhlak. Bapak sebagai orang tua pun harus punya akhlak sama anak. Ibu sebagai istri juga punya akhlak sama suami, juga punya akhlak sama anak. Anak pun punya akhlak sama orang tua. Pejabat pemerintahan punya akhlak sama masyarakat. Masyarakat punya akhlak sama atasan. Kawan-kawan anak-anak muda juga harus punya akhlak. Akhlak ini yang akan menjadikan kita sebagai umat yang sangat berwibawa di hadapan umat lain dan bermanfaat untuk umat lain, serta menjadikan kita umat yang terpandang di hadapan para malaikat dan menjadi populer di hadapan istana-istana langit, serta Allah pun membanggakan kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu akhlak. Ketika Rasul ingin mengutus
akhlak kepada kita, menyampaikan akhlak sama kita, memberikan nasihat akhlak kepada kita. Yuk kita sambut yang baik-baik, introspeksi diri kita masing-masing, jaga akhlak kita. Terkhusus untuk anak-anak muda hari ini, adik-adikku, akhlak kalian harus dijaga. Anak-anak perempuan, jangan lagi ada anak perempuan yang bilang dirinya anak remaja masjid tapi selalu buka aurat di jalanan, nggak punya akhlak. Anak perempuan, tutup auratmu. Ibu, tutup aurat ibu. Jangan masukkan suami gara-gara ibu buka aurat. Anak-anak muda, jangan kau jerumuskan orang tuamu masuk neraka gara-gara kau bukakan aurat. Dengarkan baik-baik, kalau ada masih ada anak-anak remaja. Ketika dirimu atau kita sebagai ibu, bu, ketika ibu buka aurat, ketika kalian anak-anak remaja buka aurat, ada 4 orang laki-laki yang masuk neraka gara-gara kalian. Yang pertama suami, yang kedua ayah, yang ketiga adik kandung, yang keempat abang kandung. Ini 4 laki-laki walaupun ibadahnya mantap, walaupun ahli ibadah, namun tidak menasihati anaknya, tidak menasihati istrinya, tidak menasihati kakaknya, tidak menasihati adiknya untuk membuka atau menutup aurat. 4 laki-laki ini akan masuk dalam nerakanya Allah. Nggak perlu cantik kali lah, cantik itu memang relatif ya. Cantik itu juga sifat wanita yang pengen ditunjukkan sama orang-orang. Jadi untuk anak remaja akhlakmu dijaga baik-baik. Untuk kita ibu-ibu, akhlak bertetangga juga dijaga baik-baik. Jangan lancip-lancip kali muncul kita di masyarakat. Kadang ada orang sakit hati gara-gara lancip muncul kita, tak kita sadari mati belum minta maaf, matinya tidak husnul khotimah. Begitupun kita tak boleh cakap kasar-kasar sama orang tua, sama mertua. Mati belum minta maaf sama orang tua dan mertua, matinya tidak husnul khotimah. Istri cakap kasar sama suami, mati sebelum minta maaf sama suami, matinya tidak husnul khotimah. Kita semua menyakiti hati orang lain, bersengketa dengan orang lain, marah-marahan, musuh-musuhan sama orang lain, belum minta maaf, maka mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Ini akhlak perlu dibangun, ini akhlak perlu digembleng kembali, ini akhlak perlu dikader kembali. Dengan pengkaderan akhlak oleh diri kita sendiri, banyak mendengarkan kajian di majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang, dan insya Allah berkumpul dengan orang-orang saleh, itu akhlak akan menjadi normal kembali. Selesailah tugas Rasulullah menyempurnakan akhlak, dan kelak dengan akhlak itulah kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, walaupun hujan sudah mulai habis, walaupun agak-agak sedikit, ibu-ibu pun ku tengok udah agak-agak lain bawaannya. Enak-enak kayak gini Bu, jam segini tidur elok ya Bu. Mungkin tak bisa lama-lama aku lebih bercakap, karena lama-lama aku tengok foto makin lopong. Nggak tahu panitia belum ngasih sinyal. Ya mudah-mudahan cerita kita malam ini Pak, walaupun tidak terlalu panjang, tak terlalu banyak, mohon izin, mohon maaf, hanya sekadar inilah yang dapat aku sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, cuma anak-anak udah hilang Bang, anak-anak udah hilang, berarti tak jadilah cerita kita tadi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, kedatangan kami kemari bukanlah sekedar hanya untuk datang memberikan tausiah, namun hanya untuk menyambung silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus sampai di sini. Ada di remaja, apapun yang kalian mau diskusikan, aku siap untuk meladeni diskusi kalian. Insya Allah handphoneku aktif 24 jam. Apapun yang ingin didiskusikan, insya Allah akan kita diskusikan. Habis ada diskusi sama Bang Fahmi, sama Bang Husnil Amri, ada Bang Hafiz, kami selalu diskusi sama beliau, walaupun hanya sekedar dengan chattingan. Apalagi sekarang tak boleh banyak-banyak berjumpa ya? Protokol kesehatan kata uang tu corona. Waktu corona tak ada lagi mau Bang, cek uang sih, menoko-noko ya itu ini. Dia laku juga masker ya, dia laku juga vaksin. Ini bulan 1 katanya vaksin. Vaksin mau datangkan, dites sama masyarakat, sama rakyat. Ini kurang ajar nih.
Kalau datang vaksin, ya, yang ngasih vaksin siapa? Kalau vaksin datang, gendongan lelo. Kalau vaksin datang, coba vaksin itu dites sama keluarga Jokowi semua dulu. Nah, testimoninya sama keluarga presiden, sama keluarga wakil presiden, habis itu Kapolri, Pangdam Jaya, TNI, polisi-polisi, menteri-menteri. Nah, tengok nanti hasilnya. Tak elok, mati orang tuh. Nah, kalau elok baru kasih sama rakyat. Jangan rakyat sebagai testimoni, mati rakyat siapa nak tanggung jawab? Tak ada. Berapa tahun yang lalu 600 anggota KPPS mati, tak pernah ada masalah sampai sekarang. Masing-masing mengelak-ngelak itu cuma kelaparan, kecapean, ada usus banbas, usus butuh, ada sakit lambung. Kepala tuh kau sakit lambung bilang. Nah, itu jangan terjadi lagi terulang Pak di masyarakat kita nih. Jangan syukuri tokoh-tokoh, cerdaslah kita sebagai masyarakat. Kalau nanti ada yang datang dari vaksin, bilang kami tahu tidak vaksin sebelum pemerintah dulu vaksin. Kadang kita tak kompak, ada sebagian vaksin, ada tidak. Kita yang tidak, ini jadi masalah. Coba kita kompak di masyarakat datang vaksin. Kami se-Kabupaten Batubara tidak hendak vaksin. Poning bupati. Poning. Coba bupati dulu suruh vaksin sama keluarga. Coba gubernur vaksin sama keluarga. Camat, kades. Gak tahu gitu. Betul baik elok untuk dia tidak. Bukan kita curiga seuzon sama pemerintah. Tidak. Apa salahnya waspada. Kalau emang betul baik untuk kesehatan, insya Allah 100.000, 200.000 pun vaksin itu kita boleh. Apalagi gratis, ada lagi tuh. Testimoninya sama jalan sama rakyat. Dan kita khawatirkan tidak ada nanti yang mau bertanggung jawab. Betul? Betul? Nah, ingat dong. Nah, mudah-mudahan cerita kita malam ini ada faedah dan manfaat untuk mengambil pelajaran dari misi-misi Rasulullah sebagai penyempurna akhlak. Mudah-mudahan pula silaturahim ini silaturahim yang membanggakan Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan ini bertemu lagi kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.